Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di Kalimantan Utara selama 37 tahun. Sekarang udah pensiun. Kebetulan karena saya pensiun, jadi saya manfaatkan semua PNS kan pasti dapat kartu BPJS untuk kesehatan. Ini saya mau memberikan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya yaitu ketika BPJS, kadang orang kan pada ngomong, oh BPJS tuh murahan, ya kan? BPJS murahan itu pelayanannya tidak bagus katanya. Tapi kenyataan saya sendiri, saya sekarang berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Ini di Bantul, Jogja. Jadi saya manfaatkan kartu BPJS saya. Tiap bulan saya berobat, kadang ngecek mata, karena mata itu kadang sudah baca agak berkurang, ya kan. Kalau baca dekat kadang melihat, tapi kalau jauh masih bisa melihat. Nah, itu udah dicek, alhamdulillah bagus. Kemudian kadang ada terasa dada sebelah kanan ini kalau lari sedikit itu sakit, terus kalau diteruskan sesak napas, berobat ke penyakit dalam, terus diarahkan ke penyakit jantung, terus ke dokter jantung maksudnya. Dokter jantung alhamdulillah ya, ada penyumbatan sedikit di pembuluh darah yang menuju ke jantung. Jadi itu yang menyebabkan kadang lari sedikit, lari kecil gitu aja udah sakit, atau jalan kaki sedikit, keliling lapangan gitu kan, itu kalau kita forsir buru-buru itu sakit, kemudian sesak napas. Jadi tiap kali setelah minum obat, alhamdulillah sekarang bisa keliling lapangan sepak bola. Itu di lapangan sepak bola di Kecamatan Kasihan di Kabupaten Bantul, dekat rumah saya itu ada sempat saya tinggal. Itu alhamdulillah bisa sampai 10 kali pelan-pelan, ya, 10 kali pelan-pelan, tidak buru-buru, tidak lari jalan kaki, tapi agak cepat sedikit, tidak lari. Alhamdulillah bisa berobat. Jadi rekan-rekan, ini pengalaman saya. Jadi kalau rekan-rekan yang sudah pensiun seperti saya umur 58 tahun, kalau pergi jauh ke kota lain, insya Allah sama kota, mau Jakarta, mau ada yang asli Sulawesi, Manado, Sumatera, nggak apa-apa. Ya saya juga ini buktinya bisa ini di Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah di Jogja ini. Alhamdulillah saya mau masuk, saya sudah selesai kemarin berobat mata, dokter mata, dokter jantung, alhamdulillah bagus. Jadi hasilnya tidak mengecewakan, alhamdulillah. Jadi masih di ini saya mau lihat suasana di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Ini pelayanannya, mbaknya untuk mbaknya melayani tamu yang datang, ya. Bagus pelayanannya. Di rumah sakitnya, ada rumah sakit, ya, rumah sakitnya bagus, bersih, pelayannya juga sopan, ramah, alhamdulillah. Ya. Ya, banyak orang, saya sudah izin tadi dengan petugas rumah sakit, boleh bahwa saya izin ini mengatakan bahwa ada ATM juga. Ini ada ATM, di sini ada ATM Bank Syariah. Jadi mudah kalau pembayaran dari bank apa saja bisa masuk, pakai ngambil uang di ATM itu. Jadi pengalaman saya, ini saya lagi sambil vlog ya. Ini ada mahasiswa yang praktek dokter.
Ya, jadi saya teruskan karena tadi ada mahasiswa kedokteran itu ya, itu yang baju biru itu mahasiswa kedokteran, dia dari Universitas Muhammadiyah, kemudian prakteknya di sini di Rumah Sakit Muhammadiyah gitu. Eh, Kebetulan ada di sini. Terus ya saya lanjutkan bahwa rekan-rekan yang bepergian keluar kota nggak usah khawatir kalau tentang kesehatan, karena kartu kita dimanapun laku, kartu BPJS itu ya kan, kita kan enggak pernah terlambat karena selalu dipotong gaji kita ya kan, pensiunan dipotong gaji pensiunnya, enggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir kalau jalan-jalan tentang kesehatannya, insya Allah, kecuali yang sakit parah ya, sakit parah janganlah. Jadi ya kita nikmati aja, kita nikmati fasilitas yang pemerintah berikan kepada kita. Ya syukur alhamdulillah, kita jadi polisi bersyukur. Nah, kita semua orang memiliki kartu BPJS, ya kan? Ditarakan banyak. Saya pernah di Kalimantan, saya tugas pernah ada di kampung-kampung yang kampung yang agak padat penduduk, ya boleh dibilang kumuh gitu kan. Ada saja saya ketemu, kadang ketemu pas orang sakit, terus pas saya tanya gitu kan, Anda kan Anda berobat, nggak punya duit katanya, terus mana apa dari BPJS punya enggak, kartu BPJS nggak punya. Nah itu kadang saya tanya, ada juga sebagian diuruskan oleh RT, Pak RT itu kadang ngasih ngurusan BPJS yang gratis, ada untuk masyarakat, ada lewat caranya ya. Kalau masyarakat yang belum tahu ya daftar ke Pak RT. Kalau memang betul tidak punya kerjaan atau seorang diri, kebetulan ada keluarga jauh dari istri saya yang tinggal di Tarakan sana, ada yang tidak mampu tapi kan malu ya kan, ada keluarganya polisi seperti saya, ya udah tak masukkan saya terus potong gaji saya, tapi enggak, tapi potong, jadi harus bayar pribadi, bayar sendiri, karena dari potong gaji itu paling banyak anak 2, istri kemudian anak 2. Jadi kalau ada keluarga ya kita bayarin per bulan. Seperti anak saya kan 7, 6 anak kandung, 1 anak angkat ya kan. Jadi ya yang sekarang tinggal terakhir yang terakhir nomor 67 itu yang dipotong lewat gaji saya. Kemudian yang kakaknya lagi ya dibayar sendiri, harus datang ke tempat konter itu. Kadang di konter handphone Anda bisa bayar, konter handphone tuh bayar BPJS atau setahu saya kalau ditarakan di konter handphone ya. Kalau di Jogja ini tidak tahu di mana. Ditarakan itu hampir semua konter handphone atau apa ya, kadang ada toko-toko kecil itu, toko kecil yang ukuran 3x4, 3x3, kadang ada menerima BPJS, pembayaran listrik, pembayaran air, pembelian pulsa, ya macam-macam ya seperti itu ya. Bisa bayar, tidak mesti harus di kantor BPJS. Dan sekarang ada aplikasi di handphone, kan ada aplikasi JKN yang jaringan mungkin sering katanya jaringan kesehatan nasional, mungkin saya tidak tahu pastinya. Nah itu nanti dicek situ, misalnya oh saya orang Kalimantan mau ke Jawa atau mau ke Sulawesi ya, nanti pindah di situ, bisa pindah pas saya pindah. Saya untuk berobat di sini, dokter jantung fasilitasnya bagus sekali, alhamdulillah ya kan, namanya rumah sakit besar. Muhammadiyah itu punya universitas sendiri, universitasnya itu ya universitasnya termasuk besar sini di Jogja. Jadi peralatannya ya memadai, menurut saya ya cukuplah dengan penyakit saya ya kan, alhamdulillah. Jadi ingat teman-teman, ya kadang sudah pensiun tuh, kadang saya buat video begini, teman ada yang ini ya guyon ya kan, guyon bercanda, wah pensiun ke Jawa, katanya apa Jawa nanti jangan-jangan cari cewek, katanya mau cari istri muda, ya itu kan namanya bercanda guyon. Nah kita tanggapi biasa dengan rileks, dengan hati yang ridho, pikirannya ya santai aja, ya memang gitu, kita sama-sama Islam ya. Katanya sunnah Nabi
boleh istrinya 4. Boleh istrinya 4, itu sunnah Nabi. Tapi ingat, sunnah Nabi jangan cuma cerita tentang istri, ada yang lain lagi, ya kan. Sunnah Nabi misalnya, Nabi itu kadang kalau pulang, ya kan, kemudian habis sholat subuh terus pulang. Pas pulang itu mau sarapan dengan istrinya, insya Allah Siti Aisyah, terus ngomong, ya kan, manggilnya sayang, itu insya Allah Nabi itu mau istrinya. Terus tanya, saya mau sarapan, terus istrinya Siti Aisyah bilang, tidak ada makanan, Nabi tidak punya apa-apa. Nah, seorang Nabi tidak punya apa-apa, ya kan. Ya sudah, kalau begitu hari ini saya puasa. Ya seperti itu. Jangan pulang tidak ada makanan terus marah. Apa ini? Istri tidak ada gunanya, tidak ada makanan. Itu namanya bukan sunnah Nabi, itu sunnahnya setan. Namanya sunnahnya setan, ya kan. Ya kalau tidak ada makanan, ya mau puasa tidak apa-apa, ya kan. Namanya sudah umuran, sudah pensiun, sudah sama-sama pensiun, ya ingat. Kemudian sunnahnya Nabi ada lagi yang mengerikan bagi kita. Apa sunnahnya Nabi? Nabi itu meninggal dunia, wafat umurnya 63 tahun, ya kan. Kita pensiun umur 58. Hati-hati yang sudah pensiun, ya kan. Kalau mengikuti sunnah Nabi berarti 5 tahun lagi meninggal dunia. Ya, tapi kan kita tetap berdoa, minta kepada Allah, ya Allah berilah saya umur panjang, bisa ketemu anak cucu lah, nggak tahu sampai kapan, ya nggak ngerti. Ya, tetap berdoa sama Allah, jangan menyerah. Nabi 63, terus kita matinya 63 aja, ya nggak seperti itu. Kita manusia tetap berdoa pengen yang baik, ya kan. Nah, kita persiapkan, tapi kita harus mempersiapkan kematian. Jadi kalau orang pensiun umur 58, berarti Nabi 63, 5 tahun lagi dipersiapkan. Tahun pertama apa persiapannya, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa persiapannya. Terus sampai kita mati persiapan terus, ya kan. Dulu kita jadi polisi kadang waktu piket lupa karena sibuknya, enggak ingat bahwa manusia itu nanti mati, kadang enggak ingat, rasanya pengen hidup selamanya, ya kan. Nah, sekarang sudah pensiun, sudah nganggur, kadang nganggur tuh, mau ngapain? Habis pulang subuh tuh sholat subuh, bingung mau ngapain, ya kan? Ya sudah, kalau sudah seperti itu, ya, sudah, kita harus cari kebaikan, ya kan, sama tetangga baik. Kebetulan saya di Jogja tinggalnya di dekat sawah, ya kadang pinggir ada rumput-rumput itu, ya kita bersihkan rumputnya tetangga, ada rumah tetangga mungkin orangnya sibuk, ya kita cabutin rumput, dan anggaplah korve di kantor, anggaplah diperintah Kapolres perintah, kadang kan Kapolres perintah, ayo korve semua kerja bakti, itu rumput dicabutin, ya karena pengalaman seperti itu kita di masyarakat tinggal di rumah, ya gitu. Jadi ingat, oh ini ada rumput, ingat aja perintahnya Kapolres, langsung cabutin, kan seperti itu. Kapolres itu kan juga perintah, ya kan. Nanti biasanya Kapakop atau Kapal Sunda itu perintah, ya gitu. Jadi kelihatannya pada saat piket, pada saat dinas, kayaknya apa bukan tugas kita ini. Kita polisi tugasnya bukan cabut rumput, ya kadang seperti itu. Tapi ternyata pengalaman itu membekas, ya. Setelah pensiun kita ingat, oh iya dulu Kapolres pernah nyuruh begini, dan tetangga itu karena kebaikan kita, walaupun nyabut rumput 1 biji, ya kan, 1 tumbuhan rumput, itu kebaikan kita untuk amalan kita di akhirat nanti. Karena kalau kita mati tidak ada yang dibawa, ya kan. Tadi teman cerita punya istri ini itu, ada guyon bercanda, cari istri 4 sudah pensiun biar enggak dipecat, kan sudah pensiun, ya kan, itu bercanda, ya kan. Tapi kan seandainya betul-betul punya istri 4 terus mati, apakah dibawa, ya kan? Harta kita tidak bawa, punya motor, punya mobil, punya rumah, tidak ada yang dibawa. Yang dibawa apa? Amal ibadah kita, ya. Kemudian ini doanya anak-anak kita yang soleh, ya syukur alhamdulillah kita punya anak, ya saya punya anak kandung 6, ya kan, ya syukur alhamdulillah sudah tak pondokkan, ya doakan orang tuanya. Kemudian
ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu agama, mengajarkan anak-anak ilmu agama. Ya, jadi nanti ditanya di akhirat tuh ditanya, anak-anak pun diajarin apa? Diajarin ilmu ini ya ilmu agama yang paling benar, ya kan? Saya pernah nonton videonya almarhum B.J. Habibie, ya kan? Dia pernah nasihatin, yang paling bagus tahu gitu saya anak-anak saya tak suruh pendidikan agama, kan seperti itu. Saya, ya kan? Ini saya ngomong bukan berarti saya ustadz, bukan. Saya tidak menggurui, minta maaf pada rekan-rekan, kepada penonton video saya minta maaf sekali lagi. Saya tidak menggurui, saya sok pinter, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, ya kan? Saya bukan ulama, juga saya bukan mubalek, ya kan? Cuma pengalaman saya selama dinas 37 tahun di Kaltara, ya kan? Jadi orang itu kadang mati, ya kan? Kita polisi kan kadang ada kecelakaan laut karena di Tara kan negara banyak pulau-pulau itu kan. Mau kemana itu pasti nyebrang pulau pakai speedboat, kadang 1 jam, kadang setengah jam. Kadang ada saja dalam tiap tahun tuh kejadian kecelakaan atau ada orang perampokan di laut, itu ada aja mati. Kadang yang mati masih muda, kadang umur 30, umur 15 mati kena dirampok atau kecelakaan speedboat itu yang isinya 60 meninggal, ada sebagian meninggal, dan semuanya. Kadang kan polisi datang, kebetulan saya pernah dinas di laut, kadang bantu yang kecelakaan itu kita bantu, ada yang sudah meninggal kita ya tetap dibawa ke rumah sakit kan, ada yang meninggal. Nah, jadi saya ingat, oh iya, setelah pensiun baru saya ngerasain. Dulu waktu masih dinas nggak ingat itu. Wah, saya polisi harus bantu seperti itu. Pikirannya begitu. Padahal setelah pensiun ingat, oh iya dulu orang mati itu kapan saja, muda. Orang mati masih muda pantas. Orang mati sudah tua juga pantas. Orang mati masih bayi pantas. Orang mati masih di dalam kandungan tiba-tiba melahirkan mati karena harus disesar, ya kan? Ya pantas. Ya itu kan nanti rezekinya rumah sakit. Orang meninggal di dalam kandungan, kemudian rezeki rumah sakit kalau operasi sesar nanti ada biayanya, kalau punya BPJS ya kan kembali lagi ke BPJS. Jadi operasi ya nanti ditanggung BPJS, ya kan? Semua sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi ini salah satu pelajaran ilmu kehidupan, ya, ilmu kehidupan yang kita bisa dirasakan setelah dalam keadaan pensiun seperti ini. Minta maaf dulu waktu dinas ya enggak ingat, dinas tahunnya senang-senang terus, ya kan? Setelah pensiun ngerasa. Ya saya cukup sekian. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, yang baik boleh diambil, yang tidak baik jangan dipakai. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.